Bang Dedi. Sehat, Bang? Sehat. Gimana nih, Bang? Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Puasa lancar. Gimana, Bang? Kampus sekarang nih? Kampus sementara ini untuk mahasiswanya lockdown ya. Nggak ada kegiatan kan. Jadi kita samalah, kita via Zoom juga, daring, ya kan, komunikasi dengan mahasiswa kan. Tapi kalau sekali-sekali ya kangen juga, seminggu 2 kali datang juga ke kampus. Habisin waktu jalan-jalan ke kampus tuh ya? Iya, melepas kangen, Pak. Kangen. Susah kayaknya. Cuman sepi pula, ada enak pula nengoknya kan? Ya, memang rasanya beda nih kan. Kalau udah sampai kampus tuh, lagi nggak ada mahasiswanya apa-apa kan. Memang mahasiswa kosong nenda, memang nggak ada ya. Kalau ujian Bang masih diuji daring juga atau memang ke kampus? Ujian skripsi apa segala macam tuh daring semua? Kalau skripsi tetap ujiannya ujian kita menggunakan sistem daring juga ya, via Zoom kan. Ya, terus kalau tugas yang lain-lainnya juga mungkin ya kita kadang fleksibel lah ya. Karena kadang kondisi sinyal adik-adik mahasiswa di banyak yang di daerah-daerah itu kadang belum tentu bisa mampu untuk menjangkau sinyal apa kan. Jadi kadang via WA yang lebih simpel. Menghemat biaya mereka juga, Bang. Kasihan kita momen sekarang ini nih. Bang Citra. Iya. Aku ini lagi buka di Google nih kan lagi buka Google nih. Saya coba ketik Citra Darminto, keluar beritanya nih. Di tribunjambi.tribunnews.com. Judulnya Citra Darminto dan motivasi sosok manajer perusahaan perkebunan yang hijrah katanya Bang ke dunia akademisi. Ini foto-foto Bang nih. Gimana sih Bang awalnya nih Bang? Sampai perkebunan, sawit. Iya. Kayak mana Bang perjalanan cerita kita sharing itu dulu lah gitu biar lebih. Dulu Bang Dedi, saya kebetulan lama di swasta dulu kan. Satunya banyak waktu itu di marketing, banyak ada di mobil, ada di finance. Nah terakhir itu kalau itu di perkebunan kelapa sawit, ya kan. Nah kebetulan di perkebunan kelapa sawit, alhamdulillah dikasih amanah karena perjuangan hampir 5 tahun itu dikasih amanah untuk sebagai ya katakanlah manajer di situ kan. Tapi saat itu saya juga sambil ngajar, ya kan. Sudah ngajar. Sambil ngajar tapi sebagai dosen terbang gitulah, ya kan. Nah jadi ya itulah. Jadi sambil ngajar, sambil apa ya makanya saya merasa enak juga ngajar kan. Dan apa namanya kayaknya kebetulan saya juga udah S2 juga waktu itu, jadi saya pikir sayang ilmunya nggak kita ini kan ditularkan. Kebetulan saya juga di perusahaan itu sering memotivasi juga teman-teman tim kerja, kita sebagai leader kan juga harus memberikan semangat bagi bawahan-bawahan lah khususnya waktu saat itu kan. Iya. Nah timbullah semangat itu kan, jadi untuk hijrah. Sepertinya ya walaupun dengan konsekuensinya segala konsekuensi lah ya. Betul. Kadang ya turun gratis lah kalau secara ininya, tapi kepuasan batin kita bisa ketemu adik-adik mahasiswa khususnya kan, bisa memberikan semangat buat mereka itu lebih dari segala-galanya Bang. Situ yang puasnya ya, kepuasannya di situ. Kepuasannya di situ. Karena kan kita bicara hati, karena sudah hampir 20 tahun itu berputar di perusahaan ke perusahaan kan gitu. Yang lapangannya lebih keras daripada tapi justru enak Bang. Jadi karena udah biasa di lapangan, berhadapan dengan masyarakat. Sudah ditempa kayak saat gitu itu sudah ditempa. Jadi kadang kita realitas sosial di masyarakat dengan teorinya di kampus itu bisa kita padukan, insya Allah. Jadi lebih rileks gitu kan. Iya. Itulah ceritanya dulu Bang. Itu jadi sekarang ketua prodi Bang, kalau di Psipol sekarang? Alhamdulillah dikasih amanah sebagai ketua prodi manajemen pemerintahan ya, yang saat ini namanya udah dirubah nomenklatur manajemen sumber daya manusia sektor publik. Ya
Mikro. Jadi MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Kebetulan itu khusus untuk program Diploma 4. Nah, Khusus itu. Diploma 4. Ya, sarjana Prodi terapan. baru atau mau berubah, Bang? Justru divisi Pol ini prodi yang pertama kali sebelum adanya ilmu pemerintahan, ilmu politik. Justru manajemen pemerintahan ini prodi baru, prodi paling lama, pertama kali kan. Pertama dulu ya. Ya, karena memang mahasiswa-mahasiswanya ada yang sudah kerja, yang siap. Mereka bagaimana ditempah, mereka sudah kerja, bagaimana kita tempah lagi bisa lebih matang lagi. Jadi gitu, Bang. Sumber daya manusia ini penting, ya kan? Penting. Apalagi yang sekarang manajemen sumber daya sektor publik kan, tentu ya, lebih ke manusianya yang lebih kita tekankan kan. Betul. Bang. Ya, Bang. Jadi kalau di sini Abang nih baca di media online di sini nih banyak selain dosen bisa motivator. Ya. Wah, ini mahal nih. Kalau sudah jadi motivator nih mahal biasa nih. Sama menjadi pengamat politik nih. Iya kan? Kalau dibilang pengamat dah lah. Orang lah yang ngomong pengamat. Karena kita baca media, jadi sumbernya jelas. Iya. Apa namanya, Bang? Sekarang ini kan menarik nih, Bang, kalau kita lihat kondisi sekarang ini. Kan kalau kita bicara COVID itu sudah merubah tatanan kehidupan lah, ya kan, baik itu ekonomi, sosial dan sebagainya. Termasuk tatanan politik itu sendiri ya kan, Bang. Perubahannya kan sudah berdampak lah pada hal politik. Apalagi ini kan tahunnya pemilu kan gitu. Nah, Bang melihat ini seperti apa, Bang? Tambah lagi misalnya baru-baru ini pemerintah DPR keluarnya Perpu ya. Perpu ya. Abang melihat ini seperti apa, Bang? Secara mata politik lah dan Ya, memang salah satu kemarin saya di salah satu media lokal itu juga sempat bersuara kan. Kita kok DPR sudah memutuskan terkait masalah tanggal 5 Desember ya kalau nggak salah untuk pelaksanaan pemilu, tapi perpunya belum ada. Jadi waktu itu saya sempat sampaikan di media itu harus ada perpunya. Alhamdulillah mungkin suara-suara, mungkin bukan saya sebanyak suara dari akademisi juga akhirnya perpu itu keluar. Nah, namun yang jadi persoalannya kan sekarang ini kan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir kan. Tapi kita berharap cepat ya untuk COVID ini kan. Saya cuma bisa menyampaikan singkat kata dengan kondisi saat ini sedikit saya kurang agak pesimis ya. Pelaksanaan pemilu kita itu bisa berjalan secara maksimal. Tentu kita berharapkan setiap pilkada makin lama makin bagus, demokrasi kita makin bagus. Tapi untuk kali ini dengan kondisi saat ini, tadi seperti Bang Deddy sampaikan, ini kan tentu berdampak jauh sekali. Saya berikan contoh misalkan sekarang ini kan momen-momen bagi sembako, katakanlah kan menjelang pilkada ini kan bisa dijadikan sebagai ajang politik misalkan kan. Belum lagi nanti terkait masalah hak-hak masyarakat. Artinya masyarakat sekarang ini susah juga kita pungkiri mereka butuh uang loh. Jadi kalau saya lihat kalau dibagi kasih apa saja sekarang terima gitu loh kan dengan kondisi apapun gitu kan. Mungkin nanti persoalan milih atau tidak itu kan mungkin lain lagi cerita, tapi itulah yang saya lihat untuk kondisi secara sosial politik ya gabungannya. Sosial politiknya. Ya, untuk sosial politiknya. Tentu harapan dengan adanya Perpu ini kan bagaimana Perpu kan sifatnya umum, bagaimana meramu ataupun nanti secara kontekstualnya di lapangannya ini seperti apa, ya kan? Dalam hal pelaksanaannya nanti. Ya, khusus kita berbicara pilkada. Ya. Nah, kalau dalam sisi sosial masyarakat tadi yang saya sampaikan, ya artinya
momen COVID ini bisa dikejarkan, semuanya bisa dijadikan sebagai momen politik semuanya, ya bisa dipolitisasi istilahnya semuanya. Itu yang perlu harus kita waspadai ya untuk kondisi saat ini. Apalagi kalau ada calon-calon dari incumbent ini ya. Nah itu, waduh, paling memungkinkan kan. Dana semuanya APBD sekarang diserapkan semua untuk kebutuhan COVID. Nah tentu yang beruntung saat ini adalah incumbent, ya kan. Kalau sempat incumbentnya maju ini kan atas nama incumbent, ya kan. Nah, ini situasinya, begitu Bang Deddy. Jadi secara umum ya, secara umum situasi seperti itu sekarang, Bang. Ya. Tapi kan sebagai seorang akademisi melihat ini tentu juga menjadi catatan, Bang ya. Catatan bahwa ya jangan sampai bansos ini jadi aji mumpung saja gitu ya. Ya, ya benar. Jadi memang semua stakeholder ya khususnya ini kan perlu melakukan pengawasan terhadap mata harus tersorot semua terhadap dalam masalah pemberian bansos, khususnya bansos ini. Saya berikan contoh, misalkan sekarang aja kalau kita melihat dalam sisi regulasi tentang pembagian bansos itu pun masih banyak yang masih kacau ya, katakanlah ya, walaupun kita sudah harus apresiasi ya, pemerintah sudah maksimal. Tapi lebih daripada itu, yang paling penting adalah peran kontrol dari masyarakat terhadap khususnya dari pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan itu, ya kan. Nah kalau mulai dari kepolisian, bahkan sampai kejaksaan, bahkan dari masyarakat, LSM, apakah ini betul-betul tepat sasarannya? Dan yang kedua, jangan dijadikan sebagai momen politik ya, artinya sebagai momen untuk kepentingan pribadi gitu loh kan, dengan kondisi seperti ini. Jadi itu yang saya rasa, yang menurut saya yang harus betul-betul semua elemen lah. Jadi ibaratnya harus berperan, bukan saja kepolisian, bukan saja dalam hal penegakan, bagaimana menegakkan ininya saja, ya kan, secara hukum masalah lockdown-nya ini, tapi juga dalam sisi hukum masalah bantuan dan segala macam ini juga harus dikontrol, Bang. Artinya bantuan sosial jangan dipolitisasi. Pasti. Itu yang kata kuncinya. Iya, apalagi bantuan sosial untuk masyarakat kan, ini udah jelas. Kalau nggak dikontrol bisa dipolitisasi pasti. Betul Bang, kondisi ini tentu perlu fungsi pengawasan, ya kan? Iya. Tidak hanya dari lembaga penyelenggara pemilu semata, tetapi kan betul bilang Abang tadi, dorongan masyarakat untuk lebih peka juga. Jadi memang bantuan ini peka juga, kita harus peduli gitu. Iya. Gitu bilang Abang. Iya. Ya, kan? Ya, penyelenggara pemilu dari dulu itu kan sudah saya sampaikan, ya terbatas, Mas Deddy. Kalau kita sampaikan mata, kaki, tangan, terbatas mereka untuk mengawasi penduduk yang dibahas ini. Ya, tentu apalagi ini ada lagi bantuan bansos ini kan, waduh, untuk pelaksanaan pemilu aja mereka terbatas dalam sisi ini ya, kemampuan dengan apalagi dengan adanya bantuan bansos ini butuh kerjasama semua pihak kan. Ini kalau nggak dikontrol, waduh, bisa-bisa ini, waduh, ya ada yang diuntungkan, ada pihak yang diuntungkan ya, itu aja. Jadi ada yang diuntungkan dan ada pula yang merasa dirugikan. Ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Jadi, baik, apa Bang Citra? Jadi menarik tadi kalau pembahasan politik ini kan. Jadi kalau politik ini kan dia sifatnya meluas dan pandangan dan pendapat tentu melihat itu tentu dari segi dan perspektifnya politik tentu kan. Jadi sesuatu kan tentu politik. Namun kalau bicara politik tentu bicara pemerintah juga di sini gitu namanya. Iya. Jadi secara akademisi gimana nih Bang? Selayaknya memang bantuan ini memang harus atau seperti apalah pandangan Abang ini. Jadi memang tidak menyalahkan penyalahgunaan kewenangan kan, dalam arti
Menguntungkan. Karena yang diuntungkan sini kan petahana, calon incumbent gitu kan, yang potensi-potensi mereka untuk maju gitu. Nah, ini kan momen juga gitu. Apalagi tim-tim sukses memamerkan momentum. Barangkali apa sih Bang pandangan dan himbauan Abang melihat kondisi yang ya bisa saja terjadi Bang, apalagi tahun-tahun politik. Ya, mungkin singkat, mungkin kita bicara dalam tingkat nasional dulu, pemerintahan dalam tatanan nasional, ya kan? Tentu kalau harapan saya semua elemen, khususnya di kementerian ya, khususnya ini kan harus betul-betul bersinergi, ya, khususnya dalam tatanan pemerintah pusat, ya. Dalam hal ini kalau saya lihat cuman ada beberapa kementerian, bahkan presiden itu cuman hanya dibantu beberapa menteri untuk urusan hal yang benar-benar sudah sangat kalap dengan kondisi seperti ini. Nah itu makanya semua elemen di kementerian itu harus bahu-membahu sampai ke bawah untuk membantu, ya, khususnya pemerintah presiden dalam hal ini untuk memikirkan segala hal ya dalam nanti kemungkinan, terus termasuk penyaluran bantuan, bagaimana upaya-upaya untuk ke masyarakat ini bisa betul-betul bisa diterima dengan baik, baik itu bantuan sosial, kesehatan, dan segala macam masyarakat, dan efek-efek kemudian hari jangan terjadi lagi ada seperti ini. Nah ini semua elemen, khususnya pemerintah pusat juga harus semua elemen kementerian. Yang kedua, dalam sisi pemerintah daerah, dalam ini baik gubernur maupun bupati, ini kan juga saya melihat ya, mohon maaf saya sampaikan, sama masih belum apa ya, belum satu apa ya, belum berjalan secara bersamaan. Kita contohkan saja nih sekarang ini, kalau kita balik pemerintah pusat, apa yang terjadi saat ini, ya kan? Itu kan saya melihat kadang-kadang masyarakat bingung, ya, antara apa namanya, apa yang saya dapat berita hari ini, ya, Bandara Soekarno-Hatta itu penuh, ya kan, mereka tidak mendapatkan. Nah ini sedangkan ada kemarin informasi Menteri Perhubungan memperbolehkan ini untuk bis antar wilayah, antar kota di Pulau Jawa boleh beroperasi. Ini kan menjadi pemikiran yang apa? Kalau memang kita konsisten ya konsisten. Memang kalau kondisi kayak gini, kalau menurut saya memang harus tegas, ya kan. Nah, begitupun juga pemerintah daerah, ya kan. Sampai hari ini, mohon maaf saya sampaikan, tapi mudah-mudahan apa yang saya lihat ini salah, ya kan. Dana dari Provinsi Jambi untuk bantuan untuk ini saya tidak tahu sejauh mana selama ini, apa sudah mengucur, apa sudah berjalan. Kalau nggak salah sekitar 200 sekian miliar ya. Dan itu sudah hasil kesepakatan. Bahkan Ketua DPRD Provinsi Jambi Pak Edi Purwanto sudah mendesak, anggota Dewan DPRD pun sudah mendesak, gimana? Sudah sejauh mana, udah realisasinya sudah sejauh mana? Sampai saat ini juga belum ada kabar. Nah, ini yang saya katakan bahwa kondisi ini harus betul-betul harus bersinergi semuanya. Mulai saya katakan dari pemerintah desa, bagaimana pendataannya betul-betul harus valid. Sekarang ini jangan pakai data yang tahun lama. Orang yang dulu miskin sekarang sudah kaya, masih datanya masih dipakai, kan? Kan itu banyak yang terjadi. Jadi harus betul-betul harus ada kontrol. Di desa itu banyak elemen. Kita contohkan ini, kita katakanlah di desa saat ini yang paling banyak mungkin masyarakat, salah satu masyarakat yang paling arus bawah yang paling membutuhkan bantuan sosial. Kita ada pendamping desa, itu juga bisa sebagai mereka, kita bisa dibantukan juga untuk memonitor, ya kan, pendataan orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Nah itu yang paling penting, pendataan, ya kan. Memang betul. Kalau kita bicara pendataan itu kan orang sekarang ini udah kelaparan, orang udah susah. Mungkin apa namanya nggak sempat untuk menunggu itu. Tapi paling nggak proses itu sudah betul-betul jalan. Jangan kita paksakan pakai data yang lama untuk memaksakan untuk memberi bantuan itu. Nah termasuk juga dari kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah itu yang saya katakan harus bersinergi. Data, semua stakeholder dari pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, dan semua itu harus sama, satu persepsi gitu loh kan. Nah, saya rasa itu dalam tatanan pemerintahannya. Pemerintah harus bergerak cepat, ya kan.
dalam mengantisipasi jangan sampai hal ini bisa berlanjut ya, corona ini bisa, dan masyarakat juga jangan sampai mereka antipati ya, artinya mereka sampai ini udah kondisi sekarang disuruh di rumah, disuruh apa, tapi ya bantuan nggak dapat segala macam kan, segala macam. Nah ini yang saya rasa yang penting. Jadi betul-betul dibutuhkan ketegasan. Ya, tegas. Ya, tegas ya. Arti memang ya kalau itu semacam aturan gitu nah. Ya, tegakkan ya. gitu ya Bang ya. Tegakkan saja, ya kan? Jadi jangan kita kalau memang aturannya ini dalam sisi aturan regulasinya memang sudah ada seperti itu, jalankan ya kan. Ya, saya bukan memuji salah satu kabupaten ya. Terus terang aja saya mungkin belum menempuh kabupaten yang lain. Ya. Saya kemarin sempat ke Sabah kan. Itu luar biasa Pak Romi itu. Bukan saya memuji ya, bukan nggak ada maksud apa. Saya cuma memuji gimana prosedur yang dia jalankan untuk masuk ke daerah Sabah itu sangat cukup ketat, ya kan? Betul. Ya, tapi ketika saya dari Sabah menuju ke kota Jambi, nggak, biasa-biasa saja. Ya mungkin mereka merasa sudah di Sabah. Dan begitu pun juga dari Simpang Rimbo. Ini tidak ada maksud apa-apa, tapi ini yang saya katakan tidak satu kata, tidak satu apa ya, kita mendagangkan dalam sisi tatanan pemerintah, gitu loh kan, untuk menghindari hal-hal yang mungkin yang bisa masuk ke wabah-wabah ini, biar tidak masuk ke daerah kita, Provinsi Jambi. Ya memang harus sama-sama satu kata. Kalau ketat ya ketat semuanya. Nah itu dalam sisi pemerintah, kebijakannya juga harus betul-betul apa ya kan. Gitu. Jadi, kalau saya lihat. Apa namanya Bang, koordinasi kemudian sinergi antar satu daerah menjadi persoalan tersendiri ya Bang. Kalau dari aspek pemerintahannya. Ya lain kepala daerah tentu lain lagi kebijakan yang atau sikap keputusan yang diambil. Kalau di Kota Jambi misalnya pemberlakuan jam malam gitu kan di Abang tadi di Tanjung Jabung Timur memang pintu masuk dijaga ketat dalam arti memang untuk mencegah atau memutus mata rantainya COVID-19. Iya, tapi lebih daripada itu, menurut saya mungkin karena saya juga dulu lama di Humas ya. Kita ini kan sepertinya minim informasi gitu loh kan. Minim sekali saya justru bukan, kalau sekarang ini saya rasa contoh, kalau iklan mungkin bukan iklan bagaimana cara mencuci tangan, bukan cara apa lagi. Sekarang ini justru apa himbauan pemerintah, apa yang diinginkan pemerintah, apa yang regulasi pemerintah itu pasangkan iklannya di TV-TV swasta di Jambi. Kalau nasional sampaikan secara nasional. Terus bagaimana bisa dapat BLT, bagaimana bisa dapat itu jujur masyarakat banyak yang belum tahu, ya kan? Masyarakat banyak yang nggak ngerti caranya gitu loh kan. Emang masyarakat, mohon maaf, masyarakat yang sehari-hari petani yang mungkin HP aja nggak punya, gimana dia mau gunakan teknologi untuk harus cara tentu pemerintah harus menyiapkan. Ya itu yang saya rasa justru orang-orang yang membutuhkan ini orang-orang yang mungkin katakanlah yang tidak memiliki teknologi yang seperti kita saat ini gitu loh kan. Jadi menurut saya informasi itu sangat penting gitu loh kan. Harus sampai ke masyarakat apa kebijakan pemerintah. Pemerintah itu membuat, Gubernur Jambi memberikan kebijakan apa nih? Kapan mau dicairkan? Kapan realisasi? Kabupaten mau ngasih apa? Kapan? Di mana? Ngumpulnya di mana? Ambil di mana? Abang perlu sampaikan. Kita punya media, ya kan? Nah, manfaatkan media itu untuk menyampaikan itu semuanya. Ya kadang-kadang mohon maaf banyak kepala desa yang nggak ngerti apa-apa, ya kan? Kita belum dikasih tahu kapan. Jadi nggak ada yang apa. Informasi sangat penting loh, Mas. Betul. Jadi, menarik, Bang. Kalau bicara hal itu cukup menarik. Kalau kita nonton misalnya di salah satu program TV swasta nasional misalnya, sebut saja misalnya Indonesia Law Club, ya kan? Di situ kan bahas antar masalah bansos ini, antar
pemerintah pusat dan daerah. Gubernur bupatinya marah-marah sama menteri gitu kan, sampai heboh di ini. Ini juga fenomena tersendiri, Bang. Atau gimana nih, Iya. Bang? Iya. Mungkin saya nggak nonton ya, tapi saya memang ini yang saya lihat, bukan yang saya lihat bukan yang saya tonton, tapi memang yang saya lihat ya mungkin samalah persepsi saya dengan ya salah satu mungkin katakanlah yang Mas Dedi bilang tadi, bupati yang itu. Saya melihat memang uh, sistem informasi ya khususnya ya kan ini tidak berjalan secara maksimal antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi ke kabupaten sampai ke pelosok desa. Nah ini yang perlu, yang sebenarnya apa gitu loh kan. Kita contoh hari ini dengar di sini terima BLT, desa ini udah terima BLT, desa ini jadi desa ini kan, terus belum bagaimana regulasi menerima BLT itu seperti apa, sedangkan kita lagi menerapkan apa nama ini kan, posisi yang sebenarnya kita nggak bisa berkumpul beramai-ramai ya, social distancing ini nggak bisa, ini cuman harus ada regulasinya juga ya kan. Jadi masyarakat harus tahu. Saya jujur saja kalau boleh saya ngomong itu nggak tahu kalau di kampung-kampung masih ada apa enggak. Dulu kalau apa-apa itu kan itu di masjid ya, di masjid diumumkan. Dulu kan bapak-bapak, ibu-ibu nanti antri gitu. Nah, hari ini RT segini yang datang, tapi ini besok RT segini. Enggak hari itu semuanya itu harus diatur dengan kondisi seperti ini. Nah, ini peran pemerintah, inilah kreativitas pemerintah, inilah tata kelola pemerintah yang baik. Ya. Nah, di situ dibutuhkan manajemen pemerintahan. Prodi yang sudah berubah menjadi di situ ya namanya manajemen pemerintahan, ya, tata kelolanya, ya mengelolanya itu harus apa ya, kita mungkin dari dulu belajar ilmu namanya manajemen ya, artinya kan bagaimana planningnya, bagaimana controllingnya, pengawasannya, katakanlah seperti itu harus perencanaannya harus matang, nggak perlu lama-lama, tapi terencana secara bagus. Sebenarnya merencana membagikan nggak perlu lama-lama, saya rasa kita kumpul kayak gini berarti perintah. Kayak gini kan asal-asal ini kan lah jadi apa namanya? Jadi tempat kerumunan orang jadinya kan. Terus banyak juga masyarakat kita dapat informasi, masyarakatnya betul-betul sekali tidak mampu. Mereka tidak dapat apa-apa bantuan pemerintah, malah dari masyarakat yang ada. Ini ada apa gitu kan. Nah, itu terus juga ada yang saya katakan tadi, masih banyak menggunakan data lama. Orang yang dulu masih orang susah sekarang udah jadi anggota dewan dapat bantuan kan kayak gitu. Nah, itu kan artinya data ini harus diupdate lagi. Ya, diupdate lagi, ya kan? Ya, maksudnya walaupun memang kita akui untuk kondisi saat ini untuk mengupdate data itu kan mungkin butuh waktu. Tapi kan seharusnya itu proses itu sudah berjalan kan. Ya, kita udah tahu mana warga miskin, mana yang membutuhkan kan. Ya, PKH itu yang butuh itu siapa, kita udah harus tahu. Tapi cukup menarik Bang, kalau situasi hari ini misalnya, memang betul bilang Abang, manajemen tata kelolanya ya sesuai tingkatan sebenarnya kan bisa saja dilakukan sebenarnya, ya kan Bang? Ya. Peran-peran optimalisasi peran kades sebenarnya atau perangkat kades yang karena apa? Ya tadi Bang bilang memang tata kelola yang harus ditata dengan manajerial yang baik kan. Tentu dengan satu pintu informasi yang bisa menjadi sarana orang untuk mendapatkan informasi. Iya, jadi ada nama istilahnya dalam tata kelola itu ya kita sering mengenal namanya koordinasi ya. Kalau saya lihat ini kan sistem koordinasi antara pemerintah, saya nggak nyebutkan pemerintah pusat ya, kita bicara untuk provinsi ke kabupaten, kabupaten, kecamatan ke desa, ini aja belum bersinergi, ya kan? Terkait bagaimana apa pemerintah provinsi ini mau nanti akan memberikan ini untuk pemerintah kabupaten dengan dana dari APBD provinsi 209 mau kasih ini, itu kan apa kan belum saya rasa juga belum tersiarkan, kabupaten mungkin belum tahu sampai saat ini kan ya. Terus juga dari kabupaten seperti apa ya kan. Jadi saya rasa
di momen-momen kayak gini mungkin kepala daerah harus banyak diskusi lah ya. Mungkin Oh kayak gitu. kita ini. Jadi Iya, iya. mereka harus sering banyak-banyak. Jangan 3 bulan sekali aja Zoom-nya kayak gitu kan, atau katakanlah Jadi, daringnya. iya, Apa perlu tiap hari daring terus kan, monitor iya, terus gitu loh kan, seminggu sekali sama antara gubernur dengan iya. pemerintah, dengan Jadi jangan Forkopimda. sungkan untuk berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk para akademisi yang banyak memberikan pendapatnya, Bang. Tentu itu penting, karena memang akademisi ini kan cukup menjadi salah satu tolak ukur juga pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan. Itu kan juga harus ada pertimbangan akademis, ya kan. Di DPR juga, Iya, ya kan, di undang-undang juga proses apa namanya kajian akademis kayak gitulah ya. Itu yang lebih penting lagi. betul, betul. Diskusi Ya, kita digalakkan. Jadi memang ya. pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi Iya, dengan para akademisi yang iya. rasanya ilmu selama ini insya Allah bidangnya di kita sudah cukup gitu lah ya Bang ya. Iya, jadi ya bukan akademisi ini segala-galanya enggak, tapi memang harus ada kita menerima masukan itu sangat perlu, sangat baik kan pemerintah itu kan. Paling enggak dari ya katakanlah dari tadi Abang bilang dari akademisi sangat sangat bagus. Walaupun toh keputusan sama pemimpinnya. Tapi kan kita perlu ada kajian-kajian yang mungkin dibutuhkan juga dari para akademisi juga. Nah, ini juga pemerintah tadi jangan malu untuk itu. Nah, Bang, jangan sungkan. jadi Hmm. memang kalau kita bicara politik nggak ada habisnya, ya kan? Bicara Iya, Bang. pemerintahan juga nggak ada habisnya. Tetapi Ah, ah, ah. sebagai masyarakat awam tentu berharap seperti Abang sampaikan tadi, memang kondisi di sini dibutuhkan ketegasan dalam pengambilan sikap dalam menghadapi pandemik ini. Kemudian apa namanya, jangan sampai bantuan sosial ini dipolitisasi, ya kan Bang. Kemudian memang dibutuhkan pengawasan sinergisitas baik antar individu, antar lembaga, Ya, dan antar pemerintah, antar pusat dan ya. daerah. Itu poin-poin yang bisa kita berbagi, Bang, dengan Ya, para betul. sahabat online. Semoga ini Ya. bisa bermanfaat. Tapi Amin. apa namanya, Bang, di tengah ini juga kita lagi ditantang ini. Makanya prodi Abang berubah menjadi prodi sumber daya manusia ini, Bang. Ya, sektor publik ya, Iya kan? manajemen manusia sektor Iya, publik. manajemen sumber daya manusia ini cukup menarik karena Oh, tantangan kita lah industri oh, for, ya kan Bang? Oh iya. iya. Nah, ini sedikit Bang barangkali bisa dibantu sosialisasinya di obrolan kita ini. Barangkali Iya. ada yang nonton yang mahasiswa yang cukup ini juga bisa menarik nih Bang, ya kan? Di penghujung obrolan kita, barangkali Abang bisa sampaikan dari Ya. program prodi ini, kemudian ajakan untuk mereka bergabung di prodi ini. Mudah-mudahan banyak mahasiswanya bergabung nih Bang, iya kan? Amin, 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 amin. Silakan Bang, sosialisasi dikit dengan ini apa jadi apa Terima kasih namanya? nih diberi kesempatan ya, sosialisasi. Diberi sosialisasi ya. Nggak apa-apa Amin, Bang. amin, amin. Silakan Ya, Bang. ya, memang prodi manajemen sumber daya manusia sektor publik ya. Mungkin kalau dulu mengenal namanya manajemen pemerintahan, ini memang kita memiliki visi misi tentu lebih kepada peningkatan ya, khususnya sumber daya manusianya. Bagaimana manusia-manusianya ini mampu ya membuat sebuah kebijakan yang pro masyarakat, yang kebijakan mampu melakukan bisa beradaptasi dengan masyarakat, tahu dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu sebenarnya materi-materinya yang banyak yang kita dalami. Terus di manajemen sumber daya manusia ini juga bagaimana kemampuan leader ya, kemampuan manusianya khususnya ya, bisa mendidik untuk bisa menjadi leader ya, bagaimana dia memanage sebuah sebuah organisasi baik itu birokrasi maupun
perusahaan katakanlah seperti itu. Nah, secara bagus. Nah, ini yang kita pelajari di manajemen sumber daya manusia sektor publik. Kita bukan banyak berbicara teori, kita lebih banyak berbicara praktek. Apalagi kita ini diploma 4 sarjana terapan, memang lebih banyak kegiatan prakteknya. Jadi hampir 60% praktek, 40%-nya di dalam kelas. Jadi kita banyak ya, kita kirim ke perusahaan, kita kirim ke pemerintah daerah, dan itu kita monitor ya. Kalau orang magangnya ibaratnya sama kayak magang, mereka magang sampai 1 tahun, 2 tahun kita ini, mereka membuat laporan saja. Paling kita cuma ngecek sekali-sekali ke sana kan. Jadi enak, santai suasana belajar, lebih banyak belajar di luarnya daripada apa ya. Untuk ini yang kita miliki ya, memang mendidik sumber daya manusia yang unggul, berkualitas. Ya, bergabung dengan manajemen sumber daya publik Visipol. Ayo bergabung dengan fakultas Visipol ya, Bang. Ya, Visipol jurusan manajemen pemerintahan dan manajemen sumber daya sektor publik ya. Nah, itu. Jadi bagi para pendengar ya, masalahnya saya ini ngobrolnya sama hostnya TV lokal. Masih Bang di TVRI Bang? Masih cuman ya? Memang saya minta kebetulan juga kondisi saat ini lagi apa ya kan? Artinya ya mungkin nggak setiap minggu lagi. Waktu ya sebulan sekali karena kondisi saat ini kan kita lagi COVID ini kan, jadi memang kadang harus beradaptasi, ketemu orang juga terbatas kan, kita batasi kan gitu kan. Siap. Sekali lagi terima kasih Bang Citra. Hampir makasih Bang Dedi. Setengah jam nih obrolan kita di sini. Terima kasih dari sama-sama cerita apa karir Abang ya kan, sampai cerita hijrah, cerita politik ya kan, bansos, pemerintahan, dan terakhir ajakan ayo bergabung bagi yang promosi ya. yang lagi kelas 3 nih SMA, nanti bisa bergabung di Fakultas Visipol Unja ya kan. Nanti bisa cek di media sosialnya Bang Citra juga nih, kadang-kadang informasinya nih, followernya juga. Saya lihat postingan baru berapa udah 100-an, ini rame nih. Aduh, makasih. Sekali lagi Bang Citra, terima kasih atas kesempatan. Sama-sama Bang Dedi. Walaupun sempat sukses juga. Inilah. Terputus-putus ya berapa hari ini ya. Terima kasih. Ini cerita. Sama-sama Bang. Mudik apa enggak nih? Belum. Sepertinya kita mengikuti aturan pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya nggak tegas ya mungkin saya mudik. Kalau dibilang nggak boleh mudik ya enggak. Iya. Jadi apa namanya, lihat situasional dulu ya Bang ya. Iya. Mudah-mudahan Abang keluarga sehat selalu Bang di tengah ini. Sama-sama Bang Dedi juga. Sukses untuk forum diskusi Jambi Bang. Nanti kita bisa ketemu, bisa silaturahim lagi di kesempatan waktu dan bisa daring kembali. Nanti saya sama Arkon sudah satu request, jangan lupa apa tuh? Siap. Bang Citra jangan lupa lagi diundang. Siap. Salam buat beliau ketemu nanti kita sampaikan. Terima kasih Bang, mohon maaf kalau ada. Terima kasih. Sama-sama. Salah mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Dedi.